Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Oke, dalam beberapa menit ke depan, aku dan teman aku akan membahas tentang contrasting and using presentational aid atau membangun dan menggunakan alat bantu presentasi. Oke, dalam bab ini kita akan menjelaskan tentang berbagai jenis alat bantu presentasi, kriteria untuk membuat pilihan tentang mana sih alat bantu presentasi yang cocok kita gunakan. Terus cara merancang alat pidato itu juga bagaimana, dan metode untuk menampilkan alat bantu presentasi dan pedoman untuk menggunakan alat bantu presentasi secara efektif. Oke, langsung saja. Yang pertama, alat bantu presentasi. Alat bantu presentasi adalah materi visual, audio atau audiovisual yang digunakan dalam bentuk pidato. Bentuk yang paling umum dari alat bantu presentasi itu adalah alat bantu visual, yaitu suatu bentuk pengembangan bicara yang memungkinkan penonton untuk melihat serta mendengar informasi. Ada beberapa manfaat dari alat bantu presentasi. Yang pertama, untuk beradaptasi dengan audiens. Yang kedua, alat bantu presentasi dapat membantu audiens mempertahankan informasi yang mereka dengar. Yang ketiga, alat bantu presentasi dapat mengatasi beragam gaya belajar audiens. Dan yang terakhir, alat bantu presentasi dapat meningkatkan daya tarik persuasif pidato. Dalam beberapa penelitian, dikatakan bahwa pembicara yang menggunakan alat bantu visual dalam presentasi itu lebih efektif dalam membujuk audiens. Pembicara mengatakan juga dengan alat bantu presentasi mereka cenderung kurang cemas dan lebih percaya diri ketika mereka menggunakan alat bantu presentasi. Nah, karena audiens tidak hanya terpaku pada pembicara, tapi audiens juga bisa melihat alat bantu presentasi yang sudah kita siapkan. Selanjutnya, types of presentational aids atau jenis-jenis alat bantu presentasi. Yang pertama ada objek sebenarnya. Objek sebenarnya ini adalah sampel fisik mati atau bernyawa dari ide yang kita komunikasikan. Benda mati atau fisik mati itu akan menjadi alat bantu visual yang baik jika memenuhi syarat. Yang pertama, cukup besar untuk dilihat oleh semua audiens. Yang kedua, cukup kecil untuk dibawa dari rumah ke lokasi kita akan berbicara. Yang ketiga, cukup sederhana untuk dipahami secara visual. Yang keempat, aman. Nah, contohnya misal sebuah bola voli. Sebuah bola voli itu ukurannya bakalan sesuai kalau misalnya jumlah penontonnya itu cukup yang ada di dalam kelas. Dan juga HP. HP itu juga mungkin bakalan baik-baik aja kalau tujuan bicaranya itu hanya untuk menunjukkan seperti apa itu HP. Nah, tapi kalau kita tujuan bicaranya untuk menunjukkan bagaimana cara untuk menggunakan HP, itu bakalan terlihat terlalu kecil dan kurang efektif. Selanjutnya ada model. Model adalah versi 3 dimensi yang diperkecil atau diperbesar dari objek aktual yang dapat disederhanakan untuk membantu pemahaman. Nah, kalau misal ukuran objek itu nggak sesuai atau terlalu rumit dipahami secara visual atau berpotensi tidak aman, model objek ini bisa menjadi alat bantu visual yang efektif. Selanjutnya ada foto-foto. Nah, jika diperlukan reproduksi materi yang tepat, foto diam itu dapat menjadi alat bantu visual yang menarik dan efektif. Nah, saat memilih foto, pastikan bahwa gambar tersebut cukup besar untuk dilihat. Cukup besar untuk dilihat oleh penonton dan objek yang menarik dalam foto itu diidentifikasi dengan jelas. Misalnya, objek tersebut dilingkari atau diberi tanda. Selanjutnya, ada gambar sederhana dan diagram. Gambar sederhana dan diagram ini mudah disiapkan. Contohnya, seperti gambar yang ada di PPT ini. Ketika kita menyatakan bahwa pemain Sky harus memegang tangan lurus, punggung lurus, dan lutut sedikit ditekuk, kita bisa hanya menggambarkan seperti gambar yang ada di PPT ini, yaitu gambar yang sederhana. Nah, faktanya gambar yang terlalu rumit, yang rumit dan detail itu mungkin tidak sepadan dengan waktu dan tenaga kita. Dan foto sebenarnya itu mungkin sangat detail, sehingga kalau kita menggambarkan hal tersebut, audiens mungkin akan sulit paham. Demikian pula dengan diagram. Jenis gambar yang menunjukkan bagaimana keseluruhan hubungan dengan bagian-bagiannya dapat lebih efektif daripada foto, karena kita bisa memilih seberapa banyak detail yang akan
disertakan seperti pada contoh yang ada di gambar ini. Lalu selanjutnya ada peta. Peta ini seperti gambar, dia mudah disiapkan. Peta sederhana memungkinkan kita untuk mengarahkan audiens ke landmark atau sesuatu yang menonjol atau sesuatu yang mudah dilihat. Contohnya seperti pegunungan, lalu sungai dan danau. Tetapi peta itu juga dapat disesuaikan dengan isi pidato kita agar audiens itu tidak bingung dengan apa yang kita sampaikan. Selanjutnya ada refleksi etika. Gunakanlah alat bantu visual yang memenuhi standar etika manusia. Lanjut, ada bagan. Bagan adalah representasi grafis yang menyaring banyak informasi dan menyajikannya kepada audiens dalam format visual yang mudah ditafsirkan. Contohnya seperti yang ada di gambar ini. Kata bagan digunakan untuk melihat, meninjau, atau menyoroti ide-ide penting yang tercakup dalam pidato. Bagan kata, bagan alur, dan bagan organisasi adalah jenis bagan yang paling umum. Selanjutnya ada grafik. Grafik adalah diagram yang menyajikan perbandingan numerik. Grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran adalah bentuk grafik yang paling umum. Selanjutnya ada bahan audio. Materi audio meningkatkan pesan verbal melalui suara. Mereka sangat berguna ketika sulit. Misalnya David memiliki pidato di mana pidato tersebut temanya adalah tentang trompet, di mana trompet itu pasti kan alat musik yang kita harus mendengar. Nah, di situ kita bisa memainkan bagaimana bunyi trompet, bagaimana jenis-jenis bunyi trompet seperti itu. Nah, tapi kalau kita tidak ingin membuat suara dari diri kita sendiri, kita bisa menggunakan kutipan dari audio tape yang bersumber dari pidato terkenal, atau program radio, atau wawancara, atau bisa juga rekaman musik. Selanjutnya ada materi audio visual. Kita dapat menggunakan klip pendek dari film dan video untuk mendemonstrasikan konsep atau proses dan memaparkan kepada audiens. Untuk klip video dan film pendek itu usahakan tidak lebih dari 5% dari waktu bicara kita. Nah, mungkin sulit ya untuk menjaga klip sesingkat ini, terutama dalam pidato kelas. Jadi, pilihlah klip yang to the point dan benar-benar meningkatkan pesan kita. Selanjutnya ada bahan sensorik lainnya. Materi sensorik lain yang menarik bagi penciuman, sentuhan, atau rasa dapat secara efektif meningkatkan kemampuan berbicara kita. Contohnya, ketika kita berpidato tentang membuat parfum, mungkin bermanfaat dengan membiarkan audiens itu mencium aroma wangi saat kita menjelaskan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat parfum. Oke, selanjutnya ada kriteria memilih alat bantu presentasi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan membantu kalian untuk menentukan atau memilih alat bantu presentasi yang cocok untuk pidato Anda. Yang pertama ada, apa gagasan terpenting yang perlu dipahami dan diingat oleh audiens? Nah, audiens itu cenderung mengingat alat bantu presentasi dengan baik. Pastikan bahwa konten yang kita gunakan adalah apa yang kita ingin audiens itu ingat dengan konten kita. Selanjutnya, apakah ada ide-ide yang kompleks atau sulit untuk dijelaskan secara verbal tetapi mudah dipahami secara visual atau audiovisual. Misalnya nih, pidato kita tentang olahraga golf. Nah, di situ kita itu lebih baik kita mendemonstrasikan cara yang benar untuk memegang tokat golf. Nah, itu bakalan lebih mudah dan jelas daripada menggambarkan posisi tangan dan jari kita untuk memegang tokat golf. Selanjutnya yang ketiga, berapa banyak alat bantu presentasi yang harus saya gunakan? Ada sebuah konsep yang mengatakan dalam pidato 5 menit hanya menggunakan 3-5 alat bantu presentasi itu jauh lebih efektif daripada menggunakan lebih banyak. Selanjutnya, apakah alat bantu presentasi saya mudah digunakan dan dipindahkan? Nah, pilihlah alat bantu yang dirasa nyaman digunakan dan mudah dibawa dari rumah ke lokasi di mana kita akan berbicara. Selanjutnya yang kelima, seberapa besar penontonnya? Jenis alat bantu presentasi itu akan bekerja dengan baik untuk kelompok yang kecil yang terdiri dari 15 atau 20 orang. Berbeda dari jenis yang akan bekerja untuk 100 orang atau lebih. Nah, untuk penonton yang kurang dari 20 seperti dalam sebagian besar pidato yang di dalam kelas, itu kita dapat menunjukkan objek yang relatif kecil dan menggunakan model yang relatif kecil juga yang dapat dilihat untuk semua orang. Nah, jika untuk audiens yang lebih besar, kita akan menggunakan proyeksi yang dapat dilihat dengan mudah dalam jarak 100 atau 200 kaki. Selanjutnya, apakah peralatan yang diperlukan sudah tersedia? Terkadang kita mungkin berada di lingkungan yang fasilitasnya itu tidak lengkap. Nah,
di kebanyakan universitas itu mungkin sebagian besar kelas hanya dilengkapi dengan papan tulis, proyektor overhead, dan outlet listrik. Nah, apapun yang kita gunakan dalam presentasi itu, kita harus membawa sendiri atau kita bisa menjadwalkannya atau menyesuaikannya melalui kantor. Lalu selanjutnya, apakah ada cukup waktu untuk menunjukkan bantuan tanpa harus mendahului pidato itu sendiri? Ingat bahwa alat bantu presentasi yang dimaksudkan untuk melengkapi dan menyempurnakan pidato, bukan menggantikan. Nah, kalau berbagai bantuan akan memakan waktu terlalu lama, kita harus mempertimbangkan jenis bantuan yang lain yang berbeda. Selanjutnya, apakah waktu yang digunakan untuk membuat atau mendapatkan alat bantu dan peralatan presentasi efektif dari segi biaya? Nah, alat bantu presentasi itu adalah suplemen. Tujuan mereka itu adalah untuk menonjolkan apa yang kita lakukan secara verbal. Nah, jika kita yakin bahwa bantuan tertentu akan membantu kita mencapai tujuan yang lebih baik, maka waktu yang dihabiskan itu akan sangat berharga. Nah, alat bantu presentasi pasti membuat pidato lebih menarik. Namun, saran yang terbaik itu adalah untuk tetap sederhana dalam menggunakan alat bantu presentasi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang merancang alat bantu presentasi yang efektif, yang akan dijelaskan oleh temanku, Octaviana Dwestiani. Terima kasih. Rancang alat bantu presentasi yang efektif. Sesederhana apapun Anda merencanakan untuk membuat alat bantu presentasi Anda, perlu diingat bahwa Anda masih harus meluangkan waktu untuk merancang dan memproduksi dengan hati-hati. Nah, bagaimana Anda mempersiapkan alat bantu presentasi tersebut? Nah, Anda bebas menggunakan jenis alat bantu apapun yang Anda suka. Nah, memproduksi alat bantu dapat menggunakan buatan tangan dan buatan komputer. Bukan serangkaian keterampilan yang berbeda dapat membantu Anda memutuskan metode mana yang Anda gunakan. Nah, di sini ada dua, yaitu merancang alat bantu presentasi efektif dengan tangan, dan yang kedua yaitu merancang alat bantu efektif menggunakan perangkat lunak presentasi. Nah, di sini untuk merancang alat bantu presentasi yang efektif dengan tangan, yaitu ada 8 tips untuk membantu Anda memanfaatkan jenis alat bantu sebaik-baiknya. Yang pertama, di sini ada batasi bacaan yang dibutuhkan audiens. Nah, di mana penonton tidak perlu menghabiskan waktu lama atau seperti halnya kita bertele-tele seperti itu untuk membaca alat bantu visual Anda. Kemudian ketika Anda ingin mereka mendengarkan Anda, jadi batasi jumlah barisan pada alat bantu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu sesuaikan visual dari sumber lain sehingga sesuai dengan topik dan audiens. Kemudian di sini yang dimaksudkan nomor 2.2 adalah seringkan mendapatkan ide, kemudian informasi untuk alat bantu visual dari sumber lain. Nah, kecenderungan biasanya yaitu yang dipakai materi aslinya, bukan kita hanya menggunakan sesuai porsinya seperti itu. Kemudian di sini yang poin ketiga yaitu gunakan foto ukuran cetak atau ukuran jenis yang dapat dilihat dengan mudah oleh seluruh audiens. Sudah jelas ya. Kemudian untuk selanjutnya yang poin keempat, gunakan gaya cetak yang mudah dibaca. Jadi ketika kita menggunakan alat bantu, ya, jadi tidak perlu menggunakan gaya cetak yang contohnya di sini ada seperti kayak melengkung-melengkung dan lain sebagainya. Bisa menggunakan gaya cetak yang biasa digunakan untuk presentasi seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu gunakan huruf besar dan kecil sesuai aturannya. Kemudian yang keenam, pastikan informasi ditata dengan cara yang estetis, yang dimana sisakan ruang putih yang cukup di sekitar keseluruhan visual sehingga mudah untuk mengidentifikasi setiap komponen atau ruang putih, yaitu area halaman tanpa gambar cetak. Nah, identitas ide bawahan, ejaan kata dengan besar, serta gambar
dan cetak dengan rapi. Kemudian yang ketujuh, di sini ada tambahkan gambar atau simbol visual lainnya untuk menambahkan minat. Kemudian poin yang terakhir, gunakan warna secara strategis, yang dimana warna ini tidak bertabrakan. Nah, di sini meskipun hitam dan putih dapat bekerja dengan baik untuk alat bantu visual Anda. Kemudian Anda perlu mempertimbangkan untuk menggunakan warna secara strategis untuk menekankan poin. Nah, contohnya di sini ada poin 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini warnanya hitam, untuk backgroundnya warna putih. Kemudian di sini untuk yang atas, yaitu kan di sini ada tulisannya 8 tips untuk membantu Anda memanfaatkan jenis alat bantu ini. Saya menggunakan hitam seperti itu, warna hitam, kulit hitam. Kemudian di sini selanjutnya yaitu poin yang kedua tadi, merancang alat bantu yang efektif menggunakan perangkat lunak presentasi. Yang dimana perangkat lunak presentasi yaitu yang dimana program komputer yang memungkinkan Anda menyiapkan dan menyimpan alat bantu visual secara elektronik menggunakan komputer. Contohnya Microsoft PowerPoint yang di sini kita gunakan untuk presentasi. Kemudian Adobe Captivate dan Apple Keynote. Di sini 3 program ini yaitu program perangkat lunak presentasi komersial yang populer. Nah, perangkat lunak presentasi ini memberikan tampilan yang sangat halus untuk pidato Anda dan memungkinkan Anda untuk mengembangkan dan menyampaikan presentasi multimedia yang kompleks yang diharapkan dalam banyak pengaturan profesional. Nah, jadi memudahkan kita nantinya untuk berpresentasi. Nah, di sini ada 7 tips untuk membantu Anda membuat alat bantu yang dihasilkan komputer yang menarik dan efektif. Di sini yang pertama yaitu ada rencanakan bantuan Anda sebelum Anda mulai menggunakan perangkat lunak, yang dimana sangat mudah untuk dibawa pergi dengan perangkat lunak presentasi dan membuat slide demi slide dan visual yang rumit dengan banyak clip art dan efek khusus. Nah, kemudian yang kedua ada batasi jumlah visual yang Anda buat. Jadi perangkat lunak presentasi ini dapat membuat Anda percaya bahwa lebih banyak lebih baik. Nah, tapi jika Anda tidak hati-hati, Anda dapat membuat begitu banyak alat bantu visual sehingga menggunakan atau menggantikan presentasi verbal Anda. Jadi aturan praktis yang baik untuk membicarakan pemula adalah membatasi bantuan tidak lebih dari 1 bantuan untuk setiap 2 menit pidato, seperti itu. Kemudian untuk poin ketiga yaitu gunakan daftar berpoin untuk menyajikan informasi tambahan yang bukan merupakan bagian dari pesan verbal Anda. Nah, ini adalah praktik yang umum, akan tetapi buruk untuk menyampaikan slide demi slide teks terbulat yang jumlahnya tidak lebih dari garis besar pidato, seperti itu. Kemudian yang keempat, menggunakan font yang mudah dibaca dan enak dipandang. Nah, contohnya di sini poin di sini ya, ada 7 poin. Nah, di sini kan menggunakan font Quicksand kalau tidak salah ya. Nah, di sini kan terlihat jelas, bisa dibaca dan enak dipandang. Nah, kemudian yang kelima yaitu gunakan font 30 poin atau lebih. Nah, yang dimaksudkan di sini apa? Untuk audiens 12 hingga 40 orang, font untuk judul slide Anda harus berukuran setidaknya 36 poin, yang dimana font untuk bahan teks Anda harus setidaknya 30 poin. Nah, bisa terlihat
di tampilan buku 9.15 ya. Teman-teman mungkin bisa dibaca, kemudian dilihat-lihat di buku tersebut. Nah, kemudian untuk poin yang keenam, pertimbangkan warna dengan cermat. Nah, di sini ya di PPT ini terlihat jelas bahwasanya kita juga mempertimbangkan warna ya, dimana kita bisa membaca dengan jelas, kemudian nampaknya tidak gelap dan bisa kita baca seperti itu. Kemudian yang terakhir, tetap sederhana. Nah, dimana meskipun program perangkat lunak presentasi menawarkan banyak pilihan untuk clip art dan grafik animasi yang cerdas, gunakan hanya yang meningkatkan pesan Anda dengan memperkuat poin verbal Anda, seperti itu. Kemudian untuk poin selanjutnya yaitu metode untuk menampilkan alat bantu presentasi. Nah, setelah Anda memutuskan alat bantu presentasi tadi, khusus untuk pidato Anda harus memilih metode untuk menampilkannya. Nah, di sini ada yang dinamakan alat bantu presentasi. Nah, pembicara di sini dapat memilih dari metode berikut untuk menampilkan alat bantu presentasi. Contohnya seperti papan poster. Nah, di sini cara termudah untuk menampilkan gambar, slogan, peta, foto, dan grafik sederhana dapat digunakan dengan mempersiapkannya atau menempelkannya pada karton, kaku, atau inti busa. Kemudian visual dapat ditempatkan di atas kuda-kuda atau di nampan kaku ketika dirujuk selama pidato, seperti itu. Kemudian di sini ada papan tulis, ada flipchart, kemudian ya, nah di sini flipchart secari kertas yang dipasang di atas kuda-kuda bisa menjadi metode yang efektif untuk menyajikan alat bantu visual, seperti itu. Kemudian ada transparansi overhead. Nah, di sini cara mudah untuk menampilkan gambar, bahkan grafik ialah dengan mentransfer ke file asetat dan memproyeksikannya ke layar melalui proyektor. Overhead dengan salinan utama visual Anda dapat membuat transparansi overhead menggunakan mesin fotokopi, hemograf, atau color relief. Nah, di mana jika masternya adalah dokumen komputer, Anda dapat membuat transportasi dengan tinta komputer. Kemudian selanjutnya yaitu ada selebaran. Nah, kadang-kadang mungkin berguna bagi setiap anggota audiens untuk memiliki salinan pribadi dari alat bantu visual tersebut. Nah, dalam situasi ini Anda dapat menyiapkan selebaran. Di sisi positifnya, Anda dapat menyiapkan handout materi yang dicetak pada lembaran kertas dengan cepat, dan semua orang dapat memiliki bahan berkualitas profesional mereka sendiri untuk dirujuk dan dibawa dari pidato. Nah, jadi selebaran ini biasanya digunakan ketika ingin berpidato, akan tapi digunakan secara pribadi, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu kamera dokumen. Nah, cara sederhananya lain untuk menampilkan gambar, bagan, foto, dan grafik adalah dengan kamera dokumen seperti filmo, karena kamera dokumen memungkinkan Anda memproyeksikan gambar tanpa mentransfer ke file asetat, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya alat bantu yaitu pemutar CD, VCR, DVD, dan proyektor LCD. Kemudian yang terakhir ada tunjukkan slide telekomputerisasi, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada pendoman menggunakan alat bantu presentasi selama pidato. Nah, banyak pembicara berpikir bahwa setelah mereka menyiapkan alat bantu presentasi yang baik, mereka tidak akan kesulitan menggunakannya dalam pidato. Namun, masih banyak pidato dengan alat bantu yang baik menjadi berantakan karena berbicara lalai berlatih dengan
dengannya. Nah, kemudian Anda akan ingin memastikan bahwa Anda berlatih menggunakan presentasi, membantu dalam melatih pidato Anda selama sesi latihan. Tujukan pada catatan Anda dengan tepat kapan Anda akan menggunakan setiap bantuannya. Nah, di sini ada beberapa panduan menggunakan alat bantu presentasi secara efektif dalam pidato. Di sini ada berapa? Ada 7 ya kalau nggak salah. Yang pertama, rencanakan dengan cermat kapan menggunakan alat bantu presentasi. Nah, saat Anda melatih pidato Anda, tunjukkan pada garis besar Anda kapan dan bagaimana Anda akan menggunakan setiap alat bantu. Kemudian hindari menampilkan alat bantu sebelum Anda mulai berbicara tentang informasi spesifik yang berkaitan dengannya. Nah, karena dapat mengalihkan perhatian audiens Anda dari informasi penting yang mendahului bantuan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu tempatkan alat bantu presentasi dan perlengkapan audiovisual sebelum memulai pidato Anda. Pastikan alat bantu dan peralatan Anda berada di tempat yang Anda inginkan dan semuanya siap dan berfungsi dengan baik. Seperti itu. Misalnya, periksa untuk memastikan papan poster atau transparansi Anda berurutan dan ditempatkan di tempat yang dapat dilihat oleh semua audiens. Seperti itu. Kemudian di sini yang ketiga yaitu perlihatkan atau mainkan alat bantu presentasi hanya saat membicarakannya. Kemudian yang keempat, bicara tentang alat bantu visual sambil menunjukkannya. Kemudian yang keenam, peragakan alat bantu visual agar semua orang di antara hadirin dapat melihatnya. Kemudian yang ketujuh, hindari melewati benda-benda di sekitar penonton. Baik, sekian dari saya yang dapat saya sampaikan dan rekan saya, sedikit ringkasan dari materi yang telah kita sampaikan. Alat bantu presentasi memungkinkan audiens untuk melihat serta mendengar informasi. Mereka berguna ketika mereka membantu anggota audiens memahami atau mengingat informasi penting. Jenis alat bantu visual yang paling umum adalah objek, model, foto, gambar, dan diagram sederhana, peta, bagan, dan grafik. Jenis alat bantu presentasi lainnya yang mungkin Anda gunakan termasuk materi audio visual, dan item sensorik lainnya. Nah, metode yang digunakan pembicara untuk menyajikan alat bantu presentasi termasuk presentasi yang di mediasi komputer, transportasi overhead, flipchart, papan poster, papan tulis, dan papan tulis. Kemudian ada handout dan komputer CD, VCR atau DVD, dan proyektor LCD. Kemajuan dalam grafik komputer memberi pembicara sebagai fleksibel dalam menciptakan materi berkualitas profesional. Nah, sebelum Anda mulai mengumpulkan dan membuat alat bantu presentasi yang Anda rencanakan untuk digunakan, pertimbangkan beberapa pertanyaan, ide yang paling penting dan membantu saya mencapai tujuan pidato saya. Apakah ada ide yang kompleks atau sulit untuk dijelaskan secara verbal tetapi akan mudah dipahami oleh audiens secara visual? Beberapa banyak alat bantu presentasi yang harus dipertimbangkan. Seberapa besar penontonnya? Apakah peralatan yang diperlukan sudah tersedia? Apakah waktu yang terlibat dalam membuat atau mendapatkan bantuan visual atau peralatan hemat biaya? Nah, luangkan waktu untuk merancang alat bantu visual dan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut. Gunakan ukuran cetak atau foto yang dapat dilihat dengan mudah dengan seluruh audiens Anda. Gunakan font yang mudah dibaca dan enak dipandang. Gunakan jenis huruf besar dan kecil. Cobalah untuk membatasi jenis baris menjadi 6 atau kurang
Sertakan hanya item informasi yang akan Anda tekankan dalam pidato Anda. Pastikan informasi ditata dengan cara yang estetis. Tambahkan clip art jika perlu. Gunakan warna secara strategis. Ketika Anda berencana untuk menggunakan alat bantu presentasi dalam pidato, pastikan Anda berlatih menggunakannya saat Anda berlatih pidato Anda. Ingatlah saran-saran berikut ini. Rencanakan dengan cermat kapan Anda akan menggunakan bantuan Kings selama pidato Anda. Posisikan alat bantu dan peralatan Anda mulai pidato. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.